Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Pendidikan Biologi A 2020 akan membahas mengenai tulang pada mata kuliah Fisiologi Hewan semester 116. Anggota kelompok kami ada Amanda Welianti, Bunga Ainindya Balkis, Nurdianti, Nur Novita, Titi Delia Lestati, Krisna Rahma Putri, dan saya Sania Rumaisa, lalu ada Ulis Armanda. Baik, topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu ada struktur tulang dan komponen sel tulang, kemudian ada remodeling tulang, lalu ada fase remodeling, lalu ada pengaruh hormon terhadap tulang, selanjutnya ada efek estrogen pada sel-sel tulang, lalu ada perbedaan tulang vertebrata dan avertebrata, dan yang terakhir ada tulang pada aves, Pisces, amfibi, dan mamalia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur tulang dan komponen sel tulang. Tulang merupakan struktur penyangga tubuh yang sangat spesifik, keras, dan memiliki kekuatan untuk beregenerasi. Tulang memiliki fungsi sebagai penyangga berdirinya tubuh, tepat melekatnya ligamen-ligamen, otot, dan jaringan lunak. Sebagai penyimpanan mineral, produksi sel darah, pelindung organ dalam seperti paru-paru, jantung, dan sebagainya, dan sebagai penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Struktur dasar tulang adalah matriks tulang. Nah, matriks tulang ini membentuk rangka kaku yang mendasari tulang. Matriks tulang terdiri dari serat protein yang kuat, terutama kolagen, sehingga tulang menjadi keras, dan terdiri dari protein non-kolagen termasuk proteoglikan, sialoprotein, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada jaringan yang terdapat dalam tulang. Di sebelah kanan ada gambar dari cross section dari tulang pipa. Nah, tulang ini secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada epifisis. Nah, epifisis merupakan ujung akhir dari tulang panjang. Di sini ada proximal epifisis dan distal epifisis. Lalu di bagian tengah itu ada diafisis. Diafisis merupakan batang tulang panjang. Lalu sebenarnya di bagian sini ini tidak terlihat pada gambar. Di bagian yang saya garis panahin merah ini ada metafisis. Sis merupakan ujung tulang panjang yang melebar ke samping. Pada metafisis, sel-sel tulang mengalami pembelahan sehingga menyebabkan tulang ditambah panjang. Nah, untuk bagian diafisis ini, kalau dibelah, kalau dipotong, itu ada sumsum tulang. Sumsum tulangnya berwarna kekuningan karena berada di tulang pipa. Nah, sumsum tulang ini berada pada bagian tulang yang disebut sebagai tulang cancellous atau tulang spongy. Nah, tulang itu dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan struktur matriksnya. Yang pertama, tulang kompak. Tulang kompak merupakan tulang yang lapisan luarnya keras, padat, dan kuat. Lalu tulang cancellous atau tulang spongy, dia lebih ringan, kurang padat, dan lebih fleksibel daripada tulang kompak karena memiliki banyak pori-pori. Kalian bisa lihat di gambar. Tulang spongy ini yang di atas bagian sumsum tulang yang banyak banget rongga-rongga pada matriksnya. Dan sebelah kiri ada lebih jelasnya lagi dari cross section tulangnya. Kalian bisa lihat di bagian ini yang banyak rongganya ini adalah merupakan bagian dari tulang spongy, dan yang sebelah kirinya yang lebih padat itu adalah bagian dari tulang kompak. Pada bagian tulang kompak yang matriksnya keras dan padat banyak mengandung osteosit. Lalu terdapat juga saluran Havertz. Nah, di saluran Havertz ini banyak mengandung pembuluh darah dan saraf yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi dan mineral pada tulang. Nah, pada saluran Havertz terdapat lingkaran-lingkaran nih, yang bentuk lingkaran disebut dengan lamela. Lingkaran ini terbentuk karena endapan kalsium. Di dalam lamela terdapat sedangkan untuk saluran Havertz, penghubung antara saluran Havertz dengan saluran Havertz lainnya adalah osteosit saluran yang terdapat dalam lakuna yang berwarna Selain itu oranye terdapat ini. Lalu terdapat tonjolan-tonjolan sitoplasma yang merupakan penghubung satu osteosit ke osteosit lainnya atau kanalikuli. Nah, pada bagian periosteum ini banyak mengandung osteoblas yang nantinya akan membentuk osteosit. Selanjutnya ada komponen sel tulang. Yang pertama ada osteogenic cell atau osteoprogenitor cell. Osteogenic cell ini berasal dari sel mesenkim yang merupakan jaringan penghubung yang masih bersifat embrional. Nah, sel ini berfungsi sebagai sumber sel baru dari osteoblas dan osteoklas.
Lalu selanjutnya ada osteoblast. Osteoblast terbentuk dari sel osteoprogenitor atau osteogenic cell yang telah berdiferensiasi. Osteoblast bertanggung jawab untuk pembentukan tulang dan penyerapan mineral dari darah. Membran plasma osteoblast memiliki sifat khas, yaitu kaya akan enzim alkalin fosfatase yang konsentrasinya digunakan sebagai indeks dari adanya pembentukan tulang. Selanjutnya ada osteosit. Osteosit berasal dari sel osteoblast yang telah berdiferensiasi. Lalu osteosit ini letaknya ada di lakuna yang terletak di antara lamela-lamela matriks. Nah, lakuna ini yang berwarna kuning dan yang berwarna merah ini adalah osteositnya. Nah, osteosit ini berfungsi untuk mengatur homeostatis mineral pada tulang. Osteosit berhubungan satu sama lain melalui gap junction yang melewati kanalikuli yang berperan dalam membantu koordinasi respon tulang terhadap stres atau deformasi. Nah, kanalikuli ini adalah yang penjulukan seperti ini. Jadi ini adalah penjulukan sitoplasma disebut kanalikuli. Selanjutnya ada osteoklas. Osteoklas memiliki progenitor yang berbeda dari sel tulang lainnya karena tidak berasal dari sel mesenkim, melainkan dari jaringan mieloid, yaitu monosit atau makrofag pada sumsum tulang. Osteoklas sendiri berperan pada proses resorpsi tulang. Dalam proses resorpsi tulang, osteoklas ini mensekresikan enzim kolagenase dan proteinase lainnya, lalu asam laktat serta asam sitrat yang dapat melarutkan matriks tulang. Osteoklas sendiri ditemukan di tulang pada bagian lubang-lubang di permukaan tulang yang disebut sebagai teluk resorpsi atau lakuna Houset. Remodeling tulang. Remodeling tulang merupakan proses regenerasi yang terjadi secara terus-menerus dengan mengganti tulang yang lama atau old bone dengan tulang yang baru. Nah, tempat terjadinya peristiwa remodeling diberi nama Basic Multicellular Units atau BMUS atau Bone Remodeling Unit. Nah, remodeling berlangsung antara 2-8 minggu dengan waktu pembentukan tulang berlangsung lebih lama dibandingkan dengan proses resorpsi tulang. Nah, proses remodeling berlangsung sejak pertumbuhan tulang sampai akhir kehidupan. Sel yang berperan membentuk tulang adalah osteoblast dan sel yang berperan menyerap tulang adalah osteoklas. Kedua sel tersebut dibentuk di sumsum tulang atau bone marrow. Nah, osteoblast berasal dari pluripotent mesenchymal stem cell, yaitu fibroblast colony forming unit atau CFUF, sedangkan osteoklas berasal dari hematopoietic stem cell, yaitu granulocyte macrophage colony forming units atau CFUGM. Proses remodeling meliputi dua aktivitas, yaitu proses pembongkaran tulang atau bone resorption yang diikuti oleh proses pembentukan tulang baru atau bone formation. Proses yang pertama yang kita kenal dengan aktivitas osteoklas dan yang kedua kita kenal sebagai aktivitas osteoblast. Nah, proses ini bergantung pada aktivitas osteoklas, osteoblast, dan osteofit. Dalam kondisi normal, resorpsi dan formasi berkaitan erat satu sama yang lainnya, sehingga jumlah tulang yang dihancurkan sama dengan tulang yang akan dibentuk. Nah, keseimbangan ini dicapai dan diatur dengan berbagai aksi hormon sistemik, misalnya seperti paratiroid, vitamin D, dan hormon steroid lainnya, dan mediator lokal seperti sitokin dan faktor pertumbuhan. Selanjutnya yaitu fase remodeling pada tulang. Fase remodeling pada tulang dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, scan phase, yang kedua yaitu activation phase, yang ketiga yaitu resorption phase, yang keempat yaitu formation phase, dan yang kelima yaitu mineralization phase. Yang pertama yaitu scan phase atau fase saat tulang beristirahat. Dilanjutkan pada activation phase, yaitu fase saat precursor osteoklas mulai berdiferensiasi menjadi osteoklas. Fase ini dimulai ketika osteoblast merasakan retakan mikro di lokasinya, seperti contohnya ketika tulang menahan banyak beban. Osteoblast akan menghasilkan zat yang disebut RANG-L atau reseptor activator of nuclear factor Ki beta ligand yang berikatan dengan reseptor RANG pada permukaan monosit di depannya. RANG-L ini akan menginduksi monosit
untuk bergabung bersama untuk membentuk sel osteoklas yang berinti banyak. Rang L ini juga akan membantu osteoklas menjadi matang dan aktif sehingga mereka dapat mulai menyerap tulang. Setelah osteoklas terbentuk pada fase activation phase, dilanjut ke fase resorption phase, di mana fase ini adalah fase utama saat osteoklas akan membentuk lekukan atau cekungan yang tidak beraturan yang biasa disebut lacuna homeship pada tulang trabekular dan saluran Haversian pada tulang kortikal. Lekukan atau cekungan ini disebabkan oleh osteoklas yang mulai mensekresikan enzim lisosom yang mencerna protein kolagen dalam matriks tulang sehingga terjadi tahapan pengguguran tulang di permukaan tulang yang dikenal dengan homeship lacuna. Setelah cekungan pada tulang terbentuk pada fase resorption, dilanjutkan pada fase formation atau formation phase, di mana fase ini adalah fase saat osteoklas akan melepaskan diri dari permukaan tulang dan digantikan oleh prekursor osteoblast yang pada gilirannya akan memulai pembentukan tulang. Fase ini dimulai pada saat osteoklas mulai memproduksi asam klorida yang melarutkan hidroksiapatit menjadi ion kalsium dan fosfat yang larut, dan ion-ion ini akan dilepaskan ke dalam aliran darah. Ketika ion-ion tersebut dilepaskan oleh pelarutan tulang, mereka difagositosis oleh osteoklas. Untuk menjaga resorpsi tulang tetap terkendali, osteoblast mensekresi osteoprotegerin yang mengikat rang L dan mencegah mengaktifasi reseptor REM sehingga akan memperlambat aktivasi osteoklas. Akhirnya, begitu osteoklas menyelesaikan tugasnya, mereka melakukan bunuh diri dengan apoptosis. Setelah resorpsi tulang, osteoblast mulai mensekresi lapisan osteoid, suatu zat yang terbuat dari kolagen untuk mengisi kekosongan yang dibuat oleh osteoklas. Kalsium dan fosfat mulai mengendap di lapisan tersebut dan membentuk hidroksiapatit. Karena osteoblast terus memproduksi bahan tulang baru, banyak yang terperangkap di dalam kekosongan kecil tersebut di dalam matriks tulang dan berubah menjadi osteosit dan dapat menutupi cekungan yang bolong tadi. Dan fase yang terakhir yaitu mineralization phase, yaitu proses mineralisasi yang dimulai 30 hari setelah pengendapan osteoid dan berakhir 30 hari pada tulang trabekular serta pada 90 hari pada tulang kortikal. Dan selanjutnya fase quickscan akan dimulai kembali. Baik, kemudian ini ada penjelasan lebih lanjut tentang resorpsi tulang. Jadi sebelumnya itu dibutuhkan lokal regulator untuk merangsang terjadinya remodeling tulang atau resorpsi tulang. Nah, kalau di gambar itu ditulis ada PPH, paratoid hormon, dan vitamin D, kemudian ada osteoblast yang letaknya ada di pinggir matriks tulang. Nah, itu akan menghasilkan 3 mediator, ada OPG, osteoprotegerin, ada rang L, reseptor aktivator of nuclear factor kappa bilignan, dan MCSF, makrofag koloni stimulasi faktor. Kemudian di sebelah atas itu ada priosteoklas yang masih berinti 1 yang berwarna ungu, itu menghasilkan rang, kemudian nanti rang dan rang L yang berasal dari osteoblast akan berikatan dan memicu terjadinya fusi pada priosteoklas, sehingga membentuk osteoklas yang berinti banyak di sebelah kanan. Kemudian osteoklas ini yang sudah aktif, sudah matang, akan menempel pada permukaan tulang, termineralisasi. Kemudian akan mensekresi ion hidrogen, sekresi asam seperti fosfatase asam, kemudian ada enzim lisosom
yang dapat menurunkan semua komponen matriks tulang termasuk kolagen sehingga tulang akan dikeroposi. Baik, yang selanjutnya itu ada pengaruh hormon terhadap tulang. Nah, hormon yang pertama itu ada hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, fungsinya itu untuk proses penyimpanan kalsium. Selanjutnya itu terdapat hormon PTH atau paratiroid hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Nah, fungsinya itu untuk menstimulasi osteoklas glukokortikoid yang berefek pada metabolisme tulang. Lalu, glukokortikoid ini menghambat aksi vitamin D pada absorpsi kalsium. Selanjutnya ada hormon dihidroksikolekalsiferol atau vitamin D yang berfungsi untuk meregulasi level kalsium dan fosfor dalam darah dengan cara mengatur absorpsi. Selanjutnya ada hormon estrogen yang terdapat pada perempuan dan testosteron yang terdapat pada laki-laki yang berperan dalam menghambat reabsorpsi tulang. Nah, hormon estrogen sendiri ini mempunyai peran dalam remodeling tulang. Estrogen endogen ini banyak ditemukan di dalam tubuh manusia. Itu terdapat 3, yaitu ada estradiol atau E2, estron atau E1, dan estriol atau E3. Nah, ketiganya ini merupakan steroid dengan 18 atom karbon yang terbentuk dari kolesterol. Efek estrogen ini hanya terlihat pada sel-sel dan jaringan yang memiliki reseptor estrogen. Fungsi estrogen dalam tubuh manusia itu ditentukan oleh jenis reseptornya, lokasi reseptor dan interaksinya antar estrogen, reseptornya, dan struktur lainnya di dalam sel target. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada efek estrogen pada sel-sel tulang. Jadi reseptor estrogen ini dapat ditemukan pada sel osteoklas maupun sel osteoblas. Nah, estrogen telah lama dikenal sebagai agen antiresorptif yang bekerja terutama dengan menekan aktivitas osteoklastik. Jadi agen antiresorptif itu merupakan sebuah hormon yang dapat menghambat resorpsi tulang. Nah, studi-studi terakhir membuktikan bahwa efek antiresorptif ini dapat pula dihasilkan melalui kerjanya pada osteoblas yang secara tidak langsung memengaruhi aktivitas osteoklastik. Selanjutnya ada efek estrogen pada sel osteoblas. Sel osteoblas memiliki reseptor estrogen alfa dan juga beta di dalam sitosol. Nah, dalam diferensiasinya, sel osteoblas ini mengekspresikan reseptor beta 10 kali lipat dari reseptor estrogen alfa. Nah, di dalam percobaan pada binatang, defisiensi estrogen ini menyebabkan terjadinya osteoklastogenesis dan terjadinya kehilangan tulang. Akan tapi dengan pemberian estrogen terjadi pembentukan tulang kembali dan didapatkan penurunan produksi dari IL-1, L6 dan TNF-alfa. Jadi IL ini merupakan interleukin. Begitu juga selanjutnya akan terjadi penurunan produksi makrofag colony stimulating factor dan juga rengligan. Lalu di sisi lain estrogen ini akan merangsang ekspresi dari osteoprotegerin dan transforming growth factor beta pada sel osteoblas dan sel stroma. Yang lebih lanjut akan menghambat penyerapan tulang dan meningkatkan apoptosis dari sel osteoklas. Selanjutnya ada efek estrogen pada sel osteoklas. Sama dalam percobaan hewan, jadi defisiensi estrogen ini akan menyebabkan terjadinya osteoklastogenesis yang meningkat dan berlanjut dengan kehilangan tulang. Hal ini dapat dicegah dengan pemberian estrogen. Dengan defisiensi estrogen ini akan terjadi meningkatnya produksi dari ilukin 1, IL-6 dan TNF-alfa yang lebih lanjut yang akan diproduksi oleh MCSF dan RENG-L. Selanjutnya, rengligan ini menginduksi aktivitas JNK1 dan osteoklastogenik aktivator protein 1
faktor transkripsi C-fos dan C-jun. Nah, estrogen juga merangsang ekspresi dari OPG dan TGF-beta oleh sel osteoblas dan sel stroma, yang selanjutnya akan berfungsi menghambat penyerapan tulang dan mempercepat atau merangsang apoptosis pada sel osteoklas. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan perbedaan tulang vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya yaitu ada perbedaan tulang vertebrata dan avertebrata. Pada tulang vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang dan disebut endoskeleton. Dan pada vertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang dan disebut exoskeleton. Perbedaan mencolok selanjutnya yaitu mengenai kerangka. Mengenai ini ada dua istilah yang disebut sebagai exoskeleton dan endoskeleton. Nah, keduanya sama-sama bertugas untuk memberikan dukungan struktural pada hewan, namun ada sejumlah perbedaan. Exoskeleton merupakan kerangka eksternal yang terdapat pada hewan avertebrata, kemudian melapisi seluruh bagian tubuh hewan. Berbeda dengan endoskeleton yang ada pada hewan vertebrata ini merujuk kepada kerangka internal yang berada di dalam tubuh. Kemudian pada exoskeleton ini berarti tulang yang melapisi daging, sedangkan endoskeleton ini adalah tulang yang dilapisi daging. Nah, sebagian besar kelompok avertebrata umumnya mempunyai exoskeleton. Selanjutnya masuk ke pembahasan tulang vertebrata pada hewan. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, tulang belakang ini berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda, atau juga bisa disebut dengan chorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang. Nah, fungsi dari tulang belakang tersebut yaitu untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang tulang pada aves, Pisces, amfibi, dan mamalia. Nah, bisa teman-teman lihat pada layar, berikut merupakan gambar dari skeleton tubuh Otus angeline. Nah, sebenarnya burung itu memiliki tulang leher yang banyak dibandingkan binatang yang lainnya. Jumlah dari tulang leher pada burung ini terdiri dari 13 sampai 25 tulang. Dan burung merupakan satu-satunya binatang vertebrata yang memiliki tulang selangka yang menyatu dengan fupula atau tulang dada. Nah, hal ini berfungsi sebagai penumpang otot pada saat terbang atau juga untuk penguin itu sebagai penumpang otot pada saat berenang. Baik, selanjutnya yaitu tulang pada Pisces. Nah, pada Pisces itu memiliki dua tipe rangka, yaitu rangka aksial dan rangka visceral. Nah, rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Secara umum, perkembangan embrionik tengkorak ikan itu berasal dari 3 sumber, yaitu chondrocranium atau neurocranium, kemudian dermocranium, dan 38 sponcoranium. Selanjutnya, rangka visceral. Nah, rangka visceral ini terdiri dari struktur tulang yang menyongkong insang dan mengelilingi faring. Struktur ini terdiri dari 7 tulang lengkung insang. 2 lengkung insang yang pertama itu menjadi bagian dari tulang-tulang tengkorak, sedangkan 5 lainnya ini berfungsi sebagai penyongkong insang. Baik, selanjutnya tulang pada amfibi. Pada sistem rangka amfibi, itu sistem rangkanya itu serupa dengan binatang berkaki 4 yang lain. Mereka sama-sama mempunyai tulang belakang, iga yang melengkung, tulang panjang seperti humerus dan femur. Nah, mereka juga mempunyai tulang pendek seperti palang dan metatarsal. Baik, selanjutnya tulang pada mamalia bisa teman-teman lihat. Berikut adalah gambar dari tulang pada kuda.
Nah, sistem rangka kuda ini memiliki 3 fungsi utama dalam tubuh, yaitu untuk melindungi organ vital, menyediakan kerangka kerja, dan mendukung bagian tubuh yang lembut. Nah, kuda ini biasanya memiliki 205 tulang. Tungkai pangkul biasanya berisi 19 tulang, sedangkan tungkai toraks itu berisi 20 tulang. Baik, selanjutnya tulang pada mamalia. Contohnya bisa teman-teman lihat pada layar. Kami menggunakan contoh dari tulang pada kuda. Nah, sistem rangka kuda ini memiliki 3 fungsi utama dalam tubuh, yaitu melindungi organ vital, menyediakan kerangka kerja, dan mendukung bagian tubuh yang lembut. Nah, kuda itu biasanya memiliki 205 tulang. Tungkai panggulnya itu berisi 19 tulang, sedangkan tungkai toraksnya itu berisi 20 tulang. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk sebagai referensi pada PowerPoint ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.